PDI Perjuangan kemarin rame-rame membantah pernyataan Pak Rudi, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, yang kabarnya menyatakan kalau Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo sudah mendapat restu, tinggal pengumumannya. Ini dia info terkini Widya. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku tidak tahu apapun soal isu Ganjar Pranowo yang digadang sebagai capres PDIP untuk pemilu 2024. Pak Rudi hari ini mengatakan bahwa dia tidak statement apa-apa terkait dengan itu, tidak ada wawancara soal itu kepada Pak Rudi. Berarti selesai. Kalau ada yang merasa menulis kemudian ditolak Pak Rudi, ya coba kita tanyakan sama Pak Rudi. Akibat pemberitaan tersebut, semua jadi kerepotan, termasuk Pak FX Hadi Rudiatmo. Sebab dirinya ditelepon Pak Hasto dan dimarahi. Daripada terganggu, handphone miliknya pilih dimatikan. Dalam penjelasannya, mantan wali kota Solo itu membantah kalau sudah ada kepastian Pak Ganjar capres PDI Perjuangan. Saya coba telusuri dan hanya menemukan satu media saja yang memberitakan. Ini yang versi online. Lah, yang versi cetak. Sekarang kan cari koran sulit, harus muter-muter. Itu pun kadang tidak lengkap. Hingga saat ini, PDI Perjuangan memang belum secara resmi mendeklarasikan siapa capresnya, sebab itu memang kewenangan Ketua Umum. Bisa jadi ada beberapa pertimbangan Bu Mega belum mengumumkan siapa yang akan diperjuangkan menjadi pengganti Pak Jokowi. Sebagai partai besar, serta kader partainya yang mumpuni, tidak sulit menentukan siapa yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang. Yang jelas, Pak Rudi sudah mengklarifikasi dan membantah penyebutan nama itu. Sebagai kader militan, jelas paham posisi untuk tidak mendahului Ketua Umum. Ketua Bapilu, Pak Bambang Wuryanto, juga menyebut jika Pak Rudi tidak mengatakan begitu. Bisa jadi ada orang-orang yang suka berandai-andai, tidak sabar menunggu pengumuman dari Bu Mega. Lah yang mendukung kan sudah banyak, nggak sabarlah begitu. Siapa yang nyangka? Bisa saja ada wartawan salah dengar. Karena yang menulis saja cuma satu media. Di berbagai survei elektabilitas, selama ini juga cukup tinggi. Hanya setelah pembatalan Piala Dunia kemarin, kan suara Pak Ganjar merosot. Itu biasa. Ada kalanya kalau pas pemberitaan bagus, naik elektabilitasnya. Kalau ada berita negatif, ya turun. Sama seperti harga sembako di pasar, fluktuatif bahasa ekonominya. Jejaring relawan Pak Ganjar juga sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beragam komunitas. Aktivitas mereka di masyarakat juga lumayan padat. Makanya elektabilitasnya relatif terjaga. Untuk elektabilitas kandidat yang lain, kayak Pak Prabowo dan Pak Anies, meski berada di tiga besar, relawan pendukungnya belum sebanyak Pak Ganjar. Makanya ya wajar jika ada yang sedikit menyangkut ketiga orang itu oleh media kadang digoreng. Kan hingga 1 tahun ke depan, 3 orang itu bakal jadi pusat perhatian masyarakat. Berita soal mereka itu bisa disebut clickbait, dicari orang. Entah kinerjanya, entah aktivitasnya, bahkan hal-hal yang negatif juga dicari. Cuma yang nyari negatifnya pasti lawan politik. PDI Perjuangan bisa saja mengumumkan kandidat capres lebih dahulu. Hanya Bu Mega mungkin punya pertimbangan-pertimbangan yang bagi orang awam seperti kita ini tidak terpikirkan. Ditambah tanggung jawab Bu Mega juga besar, sehingga memutuskan sesuatu itu tidak gerusa-gerusu. Kemarin, semua anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI dikumpulkan di sekolah kader PDI Perjuangan. Ada yang menganggap bisa jadi mereka dapat bocoran terlebih dahulu. Menurut penuturan salah satu legislatifnya, Pak Johan Budi,
tidak ada penyebutan capres di acara tersebut. Bu Mega menekankan pentingnya kader partai untuk tetap fokus bekerja, menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebagai partai pemenang 2 kali pemilu dan pilpres, fokus mereka malah menguatkan legislatif. Keputusan yang menarik dan jarang diambil parpol pemenang pemilu. Harus diakui, regenerasi calon-calon pemimpin baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, PDI Perjuangan memang jagonya. Kita sulit menyebut siapa kepala daerah yang menonjol dari luar PDI Perjuangan. Posisi ini sangat menguntungkan dan tidak sulit bagi PDI Perjuangan mencetak hat-trick pemenangan pemilu dan pilpres. Salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang disebut-sebut layak menggantikan Pak Jokowi, ya cuma Gubernur Jateng, Pak Ganjar Pranowo. Tentu pertimbangannya tidak sekedar karakter yang hampir sama. Beberapa pihak menyebut Pak Ganjar juga cukup tegas dan berani. Misalnya, pernah menyatakan mengusulkan pada komite ASN untuk memecat pegawai negeri sipil yang terlibat intoleransi dan radikalisme. Karena keduanya masalah penting yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Termasuk soal Piala Dunia Under-20. Gubernur Jawa Tengah menolak kehadiran timnas Israel. Ini menandaskan dirinya merupakan seorang pemimpin yang berani menyatakan sikap meskipun berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Tapi meski dukungan pada Gubernur Jawa Tengah tinggi, parpol lain juga sudah menggadang-gadang capresnya. Seperti Golkar mengusung Pak Airlangga, Gerindra mengusung Pak Prabowo, atau PKB mengusung Caimin. Adapun P3 dan PAN sebagian mendukung Ganjar Pranowo layak sebagai capres. Dinamika di koalisi besar inilah yang bisa jadi mendorong orang-orang yang terus-menerus menyuarakan ke PDI Perjuangan agar mantap dan positif mengusung Pak Ganjar. Jadilah muncul di sebuah media kalau Pak Rudi menyatakan Pak Ganjar sudah mendapat restu PDI Perjuangan sebagai bakal capres, walaupun faktanya itu belum terjadi. Partai lainnya sadar, jangankan mengalahkan, menggoyang suara PDI Perjuangan di 2024 akan teramat berat. Maka dari itu, berbagai koalisi yang sudah terlebih dahulu diinisiasi cenderung bersikap terbuka pada PDI Perjuangan. Ini bukan soal faktor nama Ganjar, tetapi realitas suara rakyat yang memang masih menganggap PDI Perjuangan partai besar dan sulit dikejar di 2024. Makanya, inisiasi koalisi besar membuka diri pada PDI Perjuangan ini mengindikasikan jika selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberi pengaruh positif. Apa yang dirasakan partai pendukung selama bekerja sama dalam 8 tahun terakhir seperti mengikat mereka. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya